Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam, semoga sehat semuanya. Pada musim panas yang lalu itu salah satu hal yang biasa tetapi juga menarik, biasanya anak-anak itu suka bermain layang-layang. Kebetulan suatu sore, agak sore itu saya jalan-jalan ke belakang pasturan. Tiba-tiba saya mendengar anak-anak itu teriak-teriak, Pak D, tolong ambilkan layangan. Pak D. Saya tadinya nggak pikir bahwa itu panggil saya diamkan saja. Ternyata mereka takut anjing waktu itu. Pak D, tolong ambilkan layangan. Lalu saya sambil senyum-senyum berpikir dalam hati, ternyata saya sudah tua, sudah dipanggil Pak D. Padahal beberapa waktu yang lalu masih orang manggil saya Om gitu. Om kan masih lebih muda. Atau ada yang manggil Mas. Ternyata sekarang sudah Pak D. Dan saya berpikir, oh ya memang sudah mulai tua. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya juga melihat sebuah video yang viral itu mungkin saudara-saudari pernah lihat juga di kereta kalau nggak salah itu. Ada seorang gadis yang dia dimarahi habis-habisan oleh seseorang. Ternyata waktu itu dia hanya ingin berkomunikasi dengan orang di sebelahnya, tetapi dia panggil itu ibu, bu, gitu. Dia marah, dia katakan saya belum tua, gitu. Menghina sekali memanggil saya ibu, padahal wajahnya juga sudah tua, tapi dia tidak menyadari. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin hanya mau mengatakan begini, waktu itu berjalan dengan cepat. Dan yang harus kita renungkan begini, sadar atau tidak sadar, kita itu terima atau tidak terima, biasanya setiap waktu yang kita lalui itu akan mendekatkan kita pada suatu peristiwa besar. Kira-kira apa? Semakin dekat dengan yang namanya kematian. Betul? Ini berjalan bukan menjadi semakin jauh tetapi semakin dekat. Dan ini tidak bisa mundur. Akan terus maju dan itu pasti, tetapi kita tidak tahu kapan. Itu masalahnya. Lalu mari kita merenungkan begini. Kematian itu bisa menjadi awal sukacita abadi. Artinya kita mendapatkan kebahagiaan kekal seperti yang kita harapkan dalam iman kita. Tetapi juga bisa menjadi awal penderitaan abadi. Kadang-kadang kita tidak memikirkan itu. Bisa menjadi awal kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi awal penderitaan. Tergantung apa? Tergantung kesiapan kita dalam hidup. Selama di dunia ini, kita termasuk pribadi-pribadi yang siap atau tidak. Dan mari kita mengingat bahwa tidak semua dari kita itu siap. Maka Yesus hari ini memberikan perumpamaan tentang ada istilah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan ini kan sebenarnya mau mengatakan soal kesungguhan. Bagaimana kita mempersiapkan dan mengisi kehidupan kita. Pada akhirnya nanti yang menentukan itu ya hidup kita di dunia, bukan hidup orang lain. Dan tadi juga dengan jelas dalam Injil dikatakan kita tidak bisa meminjam sesuatu dari orang lain. Tidak bisa meminjam minyak dari orang lain. Tidak bisa meminjam kebaikan orang lain untuk kita. Saudara-saudari yang harus menentukan sendiri. Maka mari kita secara sederhana sekarang begini, merenungkan begini. Berandai-andai, seolah-olah misalnya begini. Seandainya hari ini Yesus datang gitu. Seandainya saat ini Yesus menjemput kita dalam kematian. Siap atau tidak? Layak atau tidak? Dan kita bisa menjawab sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga merenungkan menyesal di akhir itu nggak ada gunanya. Orang tidak bisa mengatakan saya menyesal. Coba kalau dulu, nggak bisa diulang. Menyesal di akhir tidak ada gunanya. Maka yang pertama, Yesus mengajak kita untuk tidak menunda-nunda. Selalu siap sedia. Tugas kita adalah menjadi orang baik.
melakukan sesuatu yang baik, menjauhi dosa. Dan yang paling penting kita berani merenungkan dan menghidupi hidup kita semoga menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, kita diajak untuk belajar bijaksana terhadap waktu. Sekali lagi waktu tidak bisa ditarik mundur lagi. Ini ketika kita mau masuk ke kerajaan Allah bersama dengan Bapa, bersama dengan para kudus, kita tuh tetap harus mempersiapkan, kalau saya bayangkan surat menyurat itu harus lengkap. Kita itu ketika datang ke dunia sekaligus dikonfirmasi kepulangan kita, walaupun kita tidak tahu kapan pulangnya. Maka mari kita sungguh belajar untuk mempersiapkan diri dalam kebijaksanaan, tetapi juga dalam sikap yang waspada. Sekali lagi tidak tegang, tapi mari kita hidupi hidup kita dengan baik sebagai persiapan akan kehidupan kita di kemudian hari dalam kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.